Selamat malam kakak-kakak, selamat bergabung kembali. Harusnya tadi nggak usah di live ya, jadi biarin aja kita jeda. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan melanjutkan. Oke, berisik. Oke, kakak-kakak, kita di sini ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah tuliskan satu nama benda atau hewan yang menggambarkan diri Anda di kolom chat. Silakan kakak-kakak bisa menuliskan nama benda atau hewan yang menggambarkan diri Anda dalam kolom chat. Di chat room ya, Kak. Nah, yang selanjutnya adalah ceritakan karakter apa yang ada di dalam benda atau hewan tersebut yang mirip dengan Anda. Kalau Kak Rohima di sini menuliskan lemari. Kenapa Kak Rohima? Karakter apa dari lemari yang menggambarkan diri Anda? Kak Suhendro, pulpen. Kenapa Kak Suhendro menuliskan pulpen? Adakah kesamaan dari sebuah pulpen? Karena bisa menulis alias bisa membantu orang lain. Oke. Silakan tuliskan di kolom chat aja, Kak. Siap. Kakak boleh sambil makan atau apa, nggak apa-apa. Santai aja kita. Kak Komar kenapa menuliskan kupu-kupu? Maskulin sekali. Menjadi kupu-kupu. Karena lemari dapat menyimpan berbagai benda, dan saya bisa menyimpan banyak hal yang sudah saya alami dan pelajari asik.
Yang menarik nih, Kak, saya menuliskan monyet. Kenapa, Kak, saya monyet? Itu menggambarkan ceritakan, Kak. Kak Joko, ikan. Saya suka mengikuti arus lika-liku kehidupan. Oke, mantap. Kak Bagus, kucing karena suka ketenangan dan suka mengamati. Oke, Kak, saya percaya diri, riang, lucu, suka bergerak, serbaguna, penuh skill, suka memilih jalan pintas. Oh, jadi Kak saya ini sukanya yang jalan pintas ya. Kak Diah, siput karena saya pemalu dan gerakan saya lambat seperti siput. Kak Komar karena untuk terlihat baik butuh proses yang baik. Asik. Boleh, 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 boleh. Kakak-kakak yang lain? Oke, tadi ice breaking kita ya Kak. Sini saya mengingatkan kembali kesepakatan bersama. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, mana kita? 5 menit. Tujuan sesi sinkronus. Peserta mampu mengidentifikasi bentuk isu sosial yang muncul dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta memiliki kesadaran yang kuat untuk menanggulangi situasi yang memunculkan isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Di sini adalah guru memberikan pengumuman. Hari ini kita akan belajar tentang senam aerobik ya. Murid laki-laki spontan berteriak tuh. Karena rata-rata murid laki-laki itu nggak suka senam, sukanya bola. Nah, bagaimana respon Anda? Mengapa Anda merespon seperti itu? Silakan kakak-kakak bisa menuliskannya di kolom chat. Bagaimana respon Anda ketika Anda ada murid laki-laki berteriak hu ketika akan belajar tentang senam aerobik. Terus, mengapa Anda berespon seperti itu? Silakan kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat. Baru Kak Suhendro yang menjawab. Silakan kakak-kakak yang lain. Oke, sudah ada Kak Komar. Iya Kak. Ya, di sini baru Kak Suhendro sama Kak Komar. Kalau Komar silakan kakak-kakak yang lain bisa menjawab.
Kakak-kakak yang lain silahkan menuliskan di kolom chat, baru 3 orang. Sedangkan yang di Zoom room ini ada 12 orang. Aseh, oke. Oke. Ini cukup banyak yang menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, walaupun hanya 6. Oke, kita bahas ya kakak-kakak. Gimana sih harusnya respon kita itu? Sebenarnya respon yang harus kita lihatkan itu adalah tersenyum ketika murid laki-laki yang spontan berteriak "hu". Artinya kan mereka itu tidak menyukai tentang senam aerobik. Kalau materi kita tentang senam aerobik itu mereka kadang tidak menyukai kan. Makanya di sini kasusnya murid laki-laki spontan berteriak "hu". Artinya arti "hu" di sini itu sebenarnya mereka tidak menyukai. Jadi kalau kalau Kak Rohima di sini bilangnya agak sedikit bingung dengan teriakan tersebut karena memiliki makna yang berbeda tergantung dengan sudut pandang orang lain. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat "hu"-nya mereka ini tidak senang. Jadi respon kita eh, sebagai guru olahraga itu kan ya harus bisa apa ya? Karena mereka senang sama olahraga, artinya mereka juga harus senang sama kita. Artinya kita senyum dulu ketika mereka berteriak "hu" gitu. Baru setelah tersenyum kita memberikan edukasi kepada mereka. Jadi jadilah guru yang tidak apa ya, tidak menjengkelkan atau tidak disukai dengan murid gitu kan. Sebenarnya kita senyum aja kalau mereka tidak senang atau apa dengan materi yang kita berikan gitu. Respon pertama harus senyum. Senyum aja. Setelah senyum baru kita memberikan edukasi kepada mereka. Seperti kata Kak Tias tadi, kalau udah disuruh ambil nilai baru mereka serius gitu kan. Walaupun ada salah satu atau 2 atau 3 anak yang masih seperti nggak seneng gitu kan. Atau tadi ada yang menjawab juga, hari ini kita senam dulu, nanti setelah senam bisa bola kaki, bisa main bola setelah selesai senam. Kalau kata Kak Joko, kita berikan penjelasan pentingnya dan asiknya senam aerobik memiliki lagu yang disenangi dan menggunakan gerak-gerakan yang lagi viral. Nah, di sini menurut saya bagus dengan Kak Joko, tapi Kak Joko tidak memberikan respon dulu kan. Di sini bagaimana respon Anda? Jadi responnya kita harus senyum dulu ya Kak ya. Nah, di sini menggunakan gerak-gerakan yang lagi viral.
Nah, memang anak-anak itu kan senang, bahkan sekarang tuh malah pada senang sebenarnya joget, tapi ya cewek-cewek sih yang seneng, bukan yang cowok-cowok. Di sini kan murid laki-laki yang nggak seneng gitu kan. Sebenarnya ya olahraga kan memang mengasihkan gitu ya, kita harus membuat mereka itu ya juga kalau ngasih tahu kalau senam aerobik itu asik gitu, selain main bola gitu. Walaupun ujung-ujungnya ya bola juga gitu. Oke, kita tinggalin ya Kak ya, tentang tentang apa ini, respon ketika murid laki-laki tidak senang senam aerobik. Nah, selanjutnya ada kasus lagi. Hari ini kita bermain sepak bola. Murid perempuan silakan bermain di lapangan sebelah dan murid laki-laki di lapangan yang sebelah sini ya. Murid perempuan pun berteriak, "Hu." Nah, di sini sama kayak tadi, bagaimana respon Anda, mengapa berespon seperti itu? Di sini ada dua kasus. Hari ini kita bermain sepak bola, murid perempuan silakan bermain di lapangan sebelah dan murid laki-laki di lapangan yang sebelah sini. Sebenarnya ini teriakan nggak seneng juga murid-murid perempuan. Sebenarnya mereka nggak seneng sama sepak bola, tapi laki-laki nggak seneng sama senam aerobik. Sama ya Kak ya. Jadi responnya harus bagaimana, setelah merespon seperti itu kita memberikan edukasi. Jadi ini sebenarnya ini isu sosial yang dinamakan kesetaraan gender. Jadi di antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang dibedakan dalam materi, seperti itu. Kesetaraan gender, baik perempuan maupun laki-laki kalau materinya sepak bola ya semua harus main sepak bola. Kalau walaupun materinya juga senam aerobik, laki-laki dan perempuan juga harus materi itu. Selanjutnya, nah, berdasarkan bacaan ibu atau bapak di modul bagian pendahuluan, mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Kakak bisa menjawab pertanyaan ini di kolom chat komentar, silakan. Memang di sini banyak pertanyaan, Kak. Jadi ya kita dijawab-jawab aja, sama-sama kita belajar. Silakan kakak bisa menjawab pertanyaan ini di kolom chat, di chat room. Silakan kakak-kakak.
Oke, kakak-kakak udah pada menjawab ya. Oke, kita bahas. Mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran? Jawabannya itu di sini kakak-kakak yang sudah menjawab memahami dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan dari sekolah. Oke, jadi kenapa kita harus peka? Karena pendidikan jasmani itu tidak hanya berfokus pada pendidikan pada perkembangan fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Anak yang terlatih fisik dan mentalnya dapat menghadapi situasi apapun, seperti bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Kemudian kepekaan sosial dapat diajarkan kepada anak didik sejak dini sehingga mereka sadar akan perannya sebagai makhluk sosial. Kepekaan sosial dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, percaya, dan menghormati antara individu. Kepekaan sosial dapat membuat anak didik bermanfaat untuk keluarga dan orang terdekat. Jadi memang kita harus memahami, memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam pembelajaran. Di sini Kak Syah menjawab, guru PJOK dapat membantu siswa memahami dan menyadari reaksi-reaksi yang ditunjukkan baik positif maupun negatif. Oke, guru PJOK dapat membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan sinyal sosial lainnya untuk memahami kebutuhan, perasaan, dan kesejahteraan. Oke, sepertinya sudah cukup jelas kenapa kita harus peka. Memang kalau udah nggak peka itu sulit, jadi memang kita harus peka. Pentingnya peka terhadap isu sosial, perbedaan individu atau individual differences adalah sebuah keniscayaan yang akan ditemukan pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka proses pendidikan harus mampu mengakomodir segala jenis perbedaan dalam sistem yang relatif terbuka dan inklusif. Elemen sosial yang beragam dan melekat pada diri peserta didik dapat menjadi pemicu munculnya isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Maka guru perlu melatih kepekaan untuk menganalisis situasi dan mengarahkan agar proses pembelajaran tetap efektif dan bermakna bagi peserta didik. Oke, sini mari menganalisis fakta yang ada. Isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkungan pembelajaran, dalam lingkup pembelajaran PJOK? Kakak-kakak bisa menjawab di chat room, silakan. Isu sosial apa aja yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK? Bahkan kakak-kakak bisa menjawab isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK. Silakan menjawab di kolom chat atau bisa langsung membuka mikrofonnya untuk menjawab. Silakan kakak-kakak.
Oke, kita jeda dulu ya kakak-kakak karena azan Isya. Nanti kita kembali lagi setelah sholat Isya. Jangan ada yang live chat apa, sorry. Jangan ada yang live dari room. Kita hanya jeda buat sholat Isya sama azan. Nanti kita kembali lagi ya kak. Terima kasih.
Oke, kakak-kakak, kita kembali lagi. Kita kembali lagi di Zoom kita. Isu sosial apa saja yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK? Oke, di sini yang sudah menjawab kesetaraan gender. Oke, isu sosial yang mungkin muncul adalah perbedaan fisiknya. Gender. Nah, di sini nanti kakak-kakak di LMS ada tugas tentang isu sosial ya kak ya. Di sini kakak-kakak bisa dilihat ada di mana namanya di modul 1.4 apa gitu untuk tugasnya isu kesetaraan, isu sosial apa aja. Ya di sini Sapias menjawab isu yang sering muncul adalah perbedaan fisik dan perbedaan keterampilan gerak. Tak bagus, isu yang muncul adalah kekerasan di olahraga, contohnya bullying, akses terhadap fasilitas, ya. Intinya rata-rata isu sosial itu adalah kesetaraan gender tadi ya kak ya. Jadi di mana murid laki-laki dan perempuan harus setara dalam pembelajaran PJOK. Oke, sudah terjawab ya kak ya. Yang selanjutnya adalah silakan mencermati fakta-fakta yang mungkin terjadi dalam lingkup pembelajaran PJOK. Tuliskan di kolom chat mengenai isu sosial apa saja yang muncul dalam fakta tersebut. Contoh nomor 1 isu adil gender. Oke, ini tadi sudah ya kak. Nah, di sini ada seperti tabel fakta. Tina, salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih, tidak mau melakukan senam roll depan dan belakang di depan murid-murid lainnya. Isu sosial apa ini Kak yang muncul dalam wacana ini? Nah, yang kedua adalah Ibu Guru Nida mengeluhkan ketiadaan guru pendamping selama pelajaran PJOK untuk murid di kelasnya yang memakai kursi roda. Terus yang ketiga adalah Pak Guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola. Tendang yang kuat kalau mau masukkan bola, jangan kayak perempuan. Dari ketiga fakta ini, kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat lagi. Nomor 1 ini isu sosial apa, nomor 2 isu sosial apa, dan nomor 3 isu sosial apa. Silakan kakak-kakak.
Kalau Kakak gimana? Belum ada yang menuliskan? Oh, iya. Oke, Kak Komarudin. Yang pertama adalah isu sosial perbedaan fisik, isu sosial kemampuan. Hmm, inklusi, oke. Oke, ya jadi Tina, salah satu murid yang memiliki berat badan itu adalah isu sosialnya adalah perbedaan fisik. Benar. Yang kedua adalah inklusi. Inklusi itu artinya memiliki kebutuhan khusus, ya. Ya Kak, jadi di sini isu inklusi ya jadinya kesenjangan. Yang ketiga adalah Pak Guru tadi memberikan gender, ya. Jadi sebenarnya harusnya Pak Hadi jangan kayak perempuan gitu. Sebenarnya kata-kata itu sebenarnya sudah, kalau sebagai guru sebenarnya kayaknya sudah nggak pantas lagi kalau disebutkan seperti ini ya Kak, ya. Jadi di sini isu sosialnya adalah kesetaraan gender. Di sini masih juga dia tidak tidak apa namanya, tidak menyamaratakan gender. Kasus selanjutnya adalah Siska beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria, temannya yang tuli, dan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan. Artinya ini adalah isu sosial yang inklusi ya Kak. Kalau inklusi itu adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Terus Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid laki-laki yang guru. Oke, kita skip aja. Nah, mari berdiskusi dalam kelompok. Oke.
Bagaimana bersikap sebagai guru PJOK ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK? Jadi di sini tugasnya adalah mari berdiskusi secara kelompok. Saya akan membagikan breakout room lagi ya Kak. Untuk kakak-kakak silakan berdiskusi dengan kelompoknya lalu nanti mempresentasikan. Kalau 3 kelompok oke cukup. Kasih waktu. Mau waktu berapa menit Kak? 10 menit kah? Cukup? Atau 15 menit? 15 lah. 15 ya Kak ya? 10 menit Kak. 10 menit atau 15 nih? 15 lah Kak. Oke. Saya kasih waktu 15 menit ya Kak ya. Tapi Iya, nanti ketika presentasi yang saya sebutkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan ya Kak ya. siap Kak, siap. Saya kasih waktu 15 menit. Kak Joko silakan bergabung di breakout 3. Kamika. Ada Stikal silakan bergabung di breakout 2. Kak Joko di breakout 3 silakan. Kamika breakout 1 masih belum keluar. Bu Hasil, itu yang didiskusikan itu ya soal bagaimana bersikap sebagai guru PJOK ketika menghadapi
berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK. Itu ya? Iya. Oh, udah ke breakout 3 kok. Mana apa yang didiskusikan nggak ngerti berdua sama Syekh. Ya Allah. Ya udah join lagi ke breakout 3 ini yang Kok berdua doang sih? harusnya itu ya memang berdua doang. Enggak deh. Breakout 3. Breakout 3 itu ada Kak Joko harusnya. Hai, Joko ini Satu tinggal lagi. kemana Joko ini? Tahu. Ya udah sih nggak apa-apa join aja, udah berdua doang. Bagaimana guys sebagai guru PJOK ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK? Udah di breakout 3 lagi. Siap. Pergi sana. Kamika belum bergabung di breakout 1. Kak Joko juga belum bergabung di breakout 3. Bagaimana bersikap dalam proses pembelajaran? Oh. Kalau lupa sama pertanyaannya. Pasti bolak-balik terus, lupa terus sama pertanyaan. Belum. Jangan kayak gitu sih, ah.
Oke, selamat bergabung kembali kakak-kakak. Silakan dari kelompok 1 atau kelompok 2 dulu atau kelompok 3 dulu yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, silakan. Kakak Rohimah, masuk Kakak Rohimah. Ya, baik Kak. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Kak Suhendro, Kak Bagus, dan Kak Mika. Eh, Langkah yang kami ambil untuk menghadapi isu sosial yaitu memerlukan sikap yang bijak dan responsif. Langkah yang diambil ada beberapa langkah yaitu sensitivitas dan empati. Yang menunjukkan kepekaan terhadap perasaan dan pengalaman siswa. Mendengarkan mereka dengan penuh perhatian dan pahami latar belakang masing-masing. Yang kedua, edukasi dan diskusi. Mengajak siswa berdiskusi tentang isu sosial yang relevan, sehingga mereka bisa memahami dan merenungkan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun lingkungan inklusif. Menciptakan ruang yang aman dan mendukung di mana siswa semua merasa dihargai dan diterima tanpa adanya diskriminasi. Yang keempat, menjadi contoh teladan dengan menunjukkan sikap yang positif terhadap keragaman, inklusi, dan nilai-nilai seperti kerjasama dan saling menghormati. Yang kelima yaitu adaptasi pembelajaran sesuai dengan metode dan materi pembelajaran untuk memastikan semua siswa dapat berpartisipasi dan belajar secara maksimal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok yang lain untuk mempresentasikannya. Terima kasih tadi Kak Rohima telah mempresentasikannya. Silakan untuk kelompok yang lain, boleh. Mas Nadek. Silakan perwakilan dari kelompok yang lain. Sebentar lagi waktu kita selesai. Belum diketik, Kak Sep. Berarti di luar kepala ya Kak ya? Kalau belum diketik berarti kan di luar kepala dong. Silakan Kak Ahmad Rianto untuk mempresentasikannya yang sangat luar biasa karena sudah di luar kepala tanpa harus diketik. Silakan kakak-kakak, waktu kita sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3. Tadi saya berdiskusi berdua dengan siapa? Pak Syekh mengenai apa tadi soalnya bagaimana kita bersikap ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran PJOK ya. Gitu ya soalnya tadi ya. Nanti biar di-mix dengan apa yang dari Pak Syekh tadi kami diskusi. Kalau saya ya menyampaikan apa yang saya sampaikan, nanti Pak Syekh biar menyampaikan yang Pak Syekh sampaikan. Intinya apa, Mapel PJOK itu kan salah satunya berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan gerak siswa. Nah, nanti dari upaya pemenuhan itu bakalan muncul
permasalahan-permasalahan sosial tadi. Maka kita sebagai guru harus berusaha untuk mampu mengakomodir segala permasalahan yang timbul itu secara berkeadilan dan juga proporsional terkait keberagaman siswa yang ada. Cara-caranya ya seperti yang kelompok 1 itu juga termasuk seperti itu. Silakan Pak Syekh kalau mau menambahkan. Oke, silakan. Pak Syekh boleh menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Ahmad Yanti. Silakan. Monggo Pak Syekh. Maulana. Pak Syekh? Tidak ada, nggak tahu saya. Atau cukup? Atau ada dari tadi ada 3 kelompok. Pak Syekh sepertinya les apa namanya? Zoom. Ada 1 kelompok lagi ya Kak ya, silakan. Tadi kan ada 3 kelompok. Oke, baik Kak, izin. Ya, silakan Kak Komara. Oke, berdasarkan kelompok kami, izin Kak Desvikal Suwanda bersikap sebagai guru PJOK ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Sikapnya yaitu mulai mampu merancang atau melaksanakan kurikulum yang kegiatannya itu berbasis keadilan sosial, memanfaatkan konseptual yang solid atas isu ketidakadilan sosial dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan adil bagi semua peserta didik, serta pembelajaran pada peserta didik dengan tujuan untuk mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan PJOK. Mungkin itu Kak. Apakah sudah cukup Kak? Oke, Sudah, terima Kak. kasih. Terima kasih buat kakak yang sudah mempresentasikannya. Jadi ya harapan saya paham lah ya. Kalau nggak paham, anggap aja paham. Tapi kalau dilihat dari hasil presentasi, sepertinya semuanya paham tentang bagaimana cara mensikapi isu-isu sosial dalam PJOK, bagaimana menerapkannya, bagaimana jika ada kasus seperti ini, bagaimana cara menyikapinya. Saya rasa kakak-kakak sekalian sudah paham semua. Di sini sama-sama kita belajar. Oke, waktu kita sudah selesai. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Saya lupa itu. Malam minggu. Malam, Tanggal 28 September ya Kak ya. Di malam ya, jangan iya. sore. Oh iya siap Kak, karena hanya 2 JP. Ini karena 3 JP jadi kita sore karena 3 JP ya Kak. Besok-besok lagi hanya 2 JP kok. Tanggal 28 September itu hanya 2 JP di modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Sekali lagi saya mengingatkan tugas-tugas yang belum dikerjakan silahkan dikerjakan. Nggak bosen saya mengingatkan, tolong banget kakak-kakak, terutama kakak 2, Kak Suwandi dan Kak Ahmad Rianto. Kalau Kak Joko udah Kak Joko, Kak Suwandi udah saya tutorialin cara menguploadnya seperti apa, diharapkan sangat besok dikumpul nyicil, Kak Ahmad Rianto juga ya kayak. Iya Bu Fasil. Biar nggak banyak-banyak ya kayak. Ya Kak, terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan ada
hasilnya ya kawan-kawan. Amin, amin, amin. Aku belum ditutorialin aku. Iya tah? Belum. Tutorial terus dia mah. Ya udah kakak-kakak silakan buka kameranya, saya akan screenshot untuk bukti. Wih, Rohima. Oke, siapkan pose terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ada yang belum kebagian tadi. Gimana sih kalau semuanya gitu? Kok saya nggak bisa ya? Ya bisa kalau semuanya. Oke, sekali lagi ya Kak ya. Oke. Kak Tias, nggak muncul mukanya Kak Tias. Nah, baru kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya akhiri semuanya kakak-kakak. Semoga semuanya sehat sampai selesai nanti. Amin, 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 amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.